Halo Kak, Assalamualaikum. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai pengisian DRH P3K 2023 di data perorangan dan data pendidikan, serta data khusus. Selanjutnya di part 2 ini kita akan membahas mengenai mulai dari data pekerjaan dan seterusnya. Oke, langsung kita simak saja videonya. Selanjutnya masuk di bagan pekerjaan. Nah, di riwayat pekerjaan ini kakak bisa cantumkan apa-apa saja kakak bekerja, ya, mulai dari instansinya, jabatan, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, kemudian eh, pejabat di SK tersebut, ya. Kita bisa ubah juga kalau misalnya ada data-data yang salah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, contoh ini ya Kak ya, tambah pekerjaan. Kalau misalnya ada pekerjaan lain yang mungkin bisa ditambahkan, instansi pemerintah, kita pilih aja itu pemerintahnya, kemudian misalnya pemerintah kabupaten apa gitu. Instansinya, nama instansi atau perusahaannya misalnya di rumah sakit apa, kemudian jabatannya sebagai staf, terus tanggal mulai pada saat bekerja, tanggal selesai, gaji pokok, kemudian nomor SK-nya, tanggal SK sama pejabat yang ada di SK tersebut. Selanjutnya ada tambahan penghargaan ya Kak ya. Kalau misalnya Kakak pernah mendapat penghargaan. Contoh di sini, jenis penghargaannya yaitu RI Adi Pradana, namanya apa, kemudian nomor SK-nya, tanggal SK-nya atau tanggal di surat penghargaannya itu, tahun perolehan sama nama negara instansi yang memberikan penghargaan. Kemudian kita simpan. Selanjutnya itu ada tambah prestasi. Di sini kalau misalnya kakak udah pernah mengikuti kejuaraan atau mendapatkan prestasi. Misalnya di sini kan juara 1 taekwondo PON Papua. Tingkat apa? Nasional kah atau daerah atau internasional? Kemudian tahun pada saat juara itu tahun berapa? Kemudian kita simpan lagi. Dari bagan pekerjaan kita lanjut ke bagan keluarga. Nah, di sini harus lengkap-lengkapnya ya Kak ya. Kalau misalnya kalau udah berkeluarga, itu kita cantumkan nama istri atau suami. Kemudian anak, kalau misalnya udah memiliki anak. Kemudian orang tua kandung, terus saudara kandung, kemudian bapak atau ibu mertua kalau misalnya sudah menikah. Ya, nanti bisa ditambah riwayatnya. Terus terdiri dari kalau misalnya istri atau suami itu nik, pakai nik, kemudian apalagi ini nip, nama. Kalau misalnya dia bukan PNS itu kosongin aja nipnya. Kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, kemudian status perkawinan, kemudian akta nikah atau akta cerai, kemudian tanggal menikah atau tanggal cerai atau tanggal meninggal, kemudian statusnya itu hidup, kemudian ini apa ini? Oh, tombol aksi ya. Begitupun dengan yang kolom di bagian bawah itu tentang anak, ada nik, kemudian nip, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, instansi, status hidup, sama aksi juga. Kalau misalnya tidak ada yang misalnya kayak nip ini ya, misalnya bukan ASN atau anaknya masih sekolah, ini dikosongin aja. Begitupun dengan orang tua kandung, saudara sama bapak ibu mertua. Kemudian ada tombol captcha, kita masukin captcha, kemudian kita tindih selanjutnya. Nah ini ya Kak ya, untuk kolom ditambah keluarga. Misalnya kita tambahkan data suami atau istri, itu kita masukkan nik-nya, kemudian nomor kakak, kemudian nip, kemudian nama. Jadi kalau misalnya namanya siapa, biasa kan udah terdaftar tuh. Tinggal kita cari, oh ini di sini cari nip-nya. Nanti langsung muncul namanya, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pekerjaan seperti itu. Kemudian perusahaannya, terus status perkawinan, kemudian akte menikah. Ini nomor akte menikahnya ya Kak ya. Tanggal menikah,
tanggal berapa, kemudian statusnya itu apa, hidup atau meninggal atau bagaimana. Nah, ini yang selanjutnya masih dengan tambah keluarga. Ini sepertinya anak ya, kayak contohnya misalnya anak. Nik, kemudian nomor kakak. Nih, kalau misalnya belum bekerja kita kosongkan. Namanya siapa? Setelah itu tempat lahirnya di mana? Tanggal lahir, kemudian pekerjaannya. Misalnya dia kan belum bekerja kan? Nanti tinggal pilih aja belum atau tidak bekerja. Perusahaannya dikosongkan kalau misalnya belum bekerja, jenis kelamin, kemudian status hidup, setelah itu kita simpan. Oke, dari bagan keluarga kita ke organisasi. Kalau misalnya kakak di sini yang sudah atau pernah mengikuti organisasi, kita berikan atau kita tambahkan pada riwayat organisasi. Nah, pada organisasi ini sendiri kita jelaskan nama organisasinya apa, jabatannya sebagai apa, kemudian tanggal mulainya kita bergabung, tanggal selesai, kemudian tempatnya di mana, pemimpin organisasinya. Pemimpin organisasinya ini mungkin maksudnya namanya ya Kak ya. Nah, ini untuk bagannya ya, lebih jelasnya. Kalau misalnya kita sudah klik tombol aksi, kita akan muncul bagan seperti ini. Nama organisasi, jenis organisasi, misalnya dia di bidang pendidikan, kemudian jabatan organisasinya, mungkin kakak sebagai bendahara, nama kedudukannya, kemudian tanggal mulainya, tanggal selesai, kemudian tempatnya di mana, sama pemimpinnya itu siapa. Setelah itu kita simpan. Nah, di bawah keterangan organisasi itu ada bagan tentang keterangan lain-lain. Jadi ini meliputi SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan bebas narkoba, sama keterangan lain ya. Nah, untuk SKCK sendiri itu yang dimasukkan adalah nomor, kemudian tanggal surat, sama nama pejabat penandatanganannya. Terus untuk keterangan sehat jasmani rohani, ini juga nomor, kemudian tanggal surat, sama nama dokter. Nah, nama dokter di sini ditulis tanpa gelar, kemudian tanpa jabatan, dan tanpa nama rumah sakit. Jadi kalau misalnya ini kayaknya DR-nya nggak pakai ya. Jadi contohnya ini Suprapto aja. Jadi tulisnya Dokter Suprapto, itu tulisannya ditulis tanpa gelar dokter, jadi hanya Suprapto. Kemudian begitupun dengan nomor surat bebas narkoba. Nomornya berapa, tanggalnya, sama nama pejabat penandatanganan. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu. Kalau misalnya ada keterangan lain bisa dimasukkan atau dituliskan di bagan yang kosong ini ya Kak ya. Setelah itu di bawahnya ada bagan captcha, itu kita ketik, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, bagan terakhir yaitu dokumen. Dokumen di sini itu adalah dokumen-dokumen yang kita unggah atau kita upload untuk mendukung dari daftar riwayat hidup ini. Nah, kalau ini ada kata ada tombol cetak DRH kalau misalnya setelah kita isi. Kemudian ada juga cetak DRH riwayat. Jadi riwayat yang sebelumnya, ada yang DRH untuk perorangan, ada yang cetak DRH yang riwayat tadi yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian jenis dokumennya yang dimasukkan di sini meliputi surat pernyataan ya, surat pernyataannya yang sebelumnya itu kita unduh dulu, habis itu kita ketik, kemudian kita masukkan atau kita unggah, kita tanda tangani dan berikan materai, kemudian kita unggah. Kemudian ada juga file SKCK-nya diunggah, kemudian daftar riwayat hidup yang diunduh pada pengisian DRH pada web ya, yang kita isi sebelumnya, itu kan kita cetak. Kemudian kita scan, kemudian kita unggah lagi. Kemudian bukti pengalaman kerjanya juga dimasukkan, sama surat keterangan lain-lain. Jadi kayak keterangan bebas narkoba, jasmani rohani, itu diunggah ya Kak ya. Nah ini surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, itu diunggah. Surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian file scan ijazah pendidikan yang digunakan saat melamar,
kemudian file scan transkrip asli, kemudian file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran, jika ada. Nah, ukurannya itu kakak bisa lihat, ada ukurannya masing-masing ya, ada yang 1000 KB dan lain-lain. Kemudian ada juga pas foto. Format terbaru dengan latar belakang merah dengan ukuran maksimal 500 KB. Ini diunggah ya kak ya. Dia dalam bentuk JPG, kalau yang lainnya itu PDF. Nah, berikut ini merupakan tampilan daftar riwayat hidup setelah dilakukan percetakan. Dilakukan cetakan, munculnya seperti ini ya kak ya. Ini untuk keterangan perorangan. Jadi namanya, kemudian kabupaten, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian keterangan badan, kemudian alamat, kegemaran, itu ditunjukkan semua di sini dari hasil yang kita isi. Nah, ini untuk daerah riwayat, meliputi pendidikan, kemudian kursus sama riwayat pekerjaannya. Dia munculnya seperti ini ya, setelah dilakukan pencetakan. Nah, ini untuk tanda jasa penghargaan. Dia akan muncul juga seperti ini. Nanti kalau misalnya ada kakak udah isi, ini contohnya tanda jasa. Ini kan kosong ya di sini. Mungkin ini ditutup. Ya, nama rencananya atau nama penghargaannya apa, nomornya juga nanti muncul, tanggalnya muncul, tahun perolehan, sama nama negara yang memberikan penghargaan. Riwayat keluarganya ini juga NIK-nya ini ditutupi ya. NIP, kalau misalnya ada NIP, kemudian namanya siapa akan muncul, TTL, pekerjaan, kemudian perusahaan atau institusinya itu di mana, status perkawinannya menikah, nomor aktanya juga ini akan termuncul di situ, tanggalnya sama statusnya, status hidup, meninggal atau apa. Begitupun dengan anak juga nama, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, pekerjaannya kalau misalnya dia masih pelajar, setelah itu statusnya itu gimana. Nah, ini untuk orang tuanya, orang tua kandung, saudara kandung, bapak atau ibu mertua. Ya, nanti akan muncul seperti yang ada di gambar ini ya Kak ya. Ini untuk keterangan organisasinya. Kalau misalnya kakak udah pernah mengikuti atau menjabat di suatu organisasi, ini akan muncul seperti ini. Contohnya tadi kayak bendahara kan, dimasukkan nama organisasinya apa, kemudian jabatannya sebagai bendahara, tanggal mulainya, tanggal selesai, kemudian tempatnya di mana, sama pemimpin organisasinya itu siapa. Nanti namanya muncul di sini. Kemudian keterangan lain yang tadi seperti SKCK, surat keterangan sehat, bebas nafsa, nah itu nomornya muncul, kemudian tanggalnya yang ada di surat keterangan tersebut, sama pejabatnya, ya. Oke, kemudian yang di bagian bawah ini akan muncul tempat tanggal pada saat pengisian, kemudian ditempeli dengan materai, dan yang terakhir itu adalah ditandatangani, kemudian ada namanya. Oke Kak, saya kira untuk cara pengisian DRH selebih dan kurangnya seperti yang ada di video ya Kak ya. Semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan DRH-nya dengan baik dan benar dan tepat dan sesuai yang dimau oleh institusinya ya. Oke, selamat bagi teman-teman yang lulus. Semoga lancar sampai pemberkasan. Terima kasih. Assalamualaikum.